Boleh diangkat bambunya. 3 di situ, 3 di sini. Apa sama-sama? Satu jajar aja. Satu jajar aja? Semuanya di sini. Semuanya, gini? Semua di sini. Di gini aja, Bang. Oh, begini? Karena akan sangat sakit. Betul, seperti itu. Oke. Saya minta kepada Anda semua, bambunya tolong dilawan. Karena kalau tidak dilawan, akan sangat bahaya. Bisa mengalami kerasukan. Hadir. Terus dilakukan seperti itu. Udah. Pejamkan mata Anda semua. Biar saya akan menetralisir semua energi yang ada di dalam. Lepaskan bambu. What do you feel, Bay? Oke. Begitu saya megang bambu itu udah kayak naik ke atas gitu. Kayak ngedorong ke atas. Terus begitu Mas Jerry ini melepaskan bambunya, ini langsung kayak nggak bisa dikendaliin, bergerak ke kiri, ke atas, ke kanan, ke belakang, mau muter. Semuanya tuh kuat banget tenaganya. Tenaganya kuat banget. Yang lain terasa kayak susah ngendaliin ini, bambu kayak bergerak terus gitu ya. Padahal kan kita yang megang bambunya, tapi bambunya yang ngendaliin itu. Yang kamu lihat ada apa sebenarnya? Tadi di permainan tadi itu ada makhluk gaibnya atau gimana, Ron? Ya, ini prosesi bambu berputar kan ya? Bambu putar ya? Nah, bambu putar. Iya. Jadi satu culture yang belum saya sempat mendalami sih untuk yang ini. Tapi saya yakin di balik ini semua ada magic di dalamnya. Ada sesuatu yang menggerakkan di dalamnya. Ada makhluk-makhluk astral. Kamu memungkinkan untuk komunikasi sama makhluk astral dalam tadi permainan tadi atau dalam bambu ini? Saya rasa tidak cukup untuk berkomunikasi kok. Oke. Tapi dia memang menggunakan sosok gaib ya untuk permainan tadi ya? Iya. Dan sosok gaibnya langsung hilang ketika berhenti. Itu mau dimakan, gimana? Saya cuma menciumnya, menghirupnya. Karena ketika saya sudah menggunakan ilmu itu, mencium dupa itu serasa mencium makananku sendiri. Kayak apa? Serasa mencium makananku sendiri. Tapi firasat saya yang terdalam, saya ingin balik ke tempat yang tadi. Oke. Ruangan kejujuran, meja bundar. Kita balik ke sana. Balik ke sana. Nanti kita tim kru yang akan ngurus ya. Baik, siap. Sounds. Makasih ya, teman-teman boleh balik lagi. Balik. Dulu aja. Si prompter is very funny. Mas Jerry. Oke. Saya tuh mencium masih ada sesuatu yang kamu sembunyiin deh. Masih ada lagi ya? Sesuatu yang berbentuk
panjang. Mudah-mudahan ini bukan golok tetap parang ya. Oke. Tadi kita lihat yang pertama Jerry sudah bisa menghipnotis. Bisa. Lalu yang Berhasil. kedua permainan bambu putar dan Berhasil Roy juga. melihat ada sosok gaib memang Yes. yang dalam dua permainan tadi. Yes. Roy merasakan ada sesuatu yang panjang juga yang bisa kamu mainkan. Apa itu? Panjang. Itu saya membawa neon. Silakan, neon. 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 Oh, neon lampu ya? Neon Lampu lampu. neon. Oh. Boleh saya mau Boleh, silakan. Jerry. Silakan diambil. Saya boleh minta minum nggak? Ada. Lumayan. Oh my god. Aduh, aku pemirsa mohon maaf, jangan dilakukan satu di lagi. rumah karena yang bisa melakukan adalah orang-orang yang ahli dan profesional di bidangnya. Sekali lagi jangan dilakukan di rumah dan ini dilakukan oleh para ahli dan profesional yang berkecimpung di bidang itu, ya. Kok nggak tahu. Kalau biasanya kan kalau yang memang membawa efek negatif, kamu akan lakukan netralisir. Iya. Ini menurut kamu bisa digunakan untuk positif? Untuk yang makan neon dan segala macem, ya enggak ya. Jadi sebenarnya gini, tergantung siapa yang pakai ilmunya. Kalau saya lihat Jerry kebetulan orangnya masih bisa dipercaya, masih bisa nurut gitu, dan dia bisa gunain ke orang-orang lain. Apa jadinya ini ilmunya dia jatuh ke tangan orang lain? Yang salah lagi. Iya, pasti bakalan parah banget. Saya masih ngerasa Jerry itu seorang sosok yang muda dan berbakat dalam bidang supernatural. Oke, dengan bakat yang dia miliki, menurut vision kamu, apa yang harus dia lakukan ke depannya, Roy? Untuk visionnya sendiri, saya merasakan ya tinggal jalanin aja sih Jerry apa yang kamu mau. Sekarang lagi berjalan konsultan spiritual, Ya, ya kan? ya betul. Saya melihat kamu ada tendensi kecenderungan konsultan spiritual. Betul. Namun siapa sangka di kemudian hari nanti dia akan mendapatkan satu posisi yang terbesar Oh. dalam bidang finansial dari supernatural itu. Oh. Itu yang saya baca sih. Asal kekuatannya digunakan untuk menolong Iya. orang begitu ya? Asal kekuatannya digunakan untuk menolong orang sama jiwanya harus pure. Dan kamu ngelihat Pure, Jerry murni. punya jiwa seperti itu? Ada. Kalau misalnya di atas 1-100, gue 80%. 20%-nya itu pasti ada lah, nggak sempurnanya. Kita juga banyak salah juga. Tapi untuk Jerry 80% udah lumayan. Oke. Kamu, Caca, ada yang mau disampaikan atau kesannya gimana? Aku kagum, jujur aku kagum, keren. Terus ya kayaknya aku sih cuman pengen nyampein hati-hati aja gitu. Terima kasih. Ya. Itu doang sih. Terima kasih banyak, Kak. Iya. Kamu karena orang baik jadi kelihatan ya. Kalau orang aura baik ya orang namanya baik. Kalau orang udah songong ya pasti songong gitu ya. Saya kan baik, tapi Aku serem. serem. Ya maksudnya punya kekuatan ini takut kalau misalnya digunakan ya dia hilaf gitu dengerin bisikan yang salah aja seret. Bisa digunakan justru untuk malah ngejahatin orang. Tapi mudah-mudahan Mas Jerry seperti Roy bilang punya jiwa yang baik ya. Mudah-mudahan justru digunakan untuk kebaikan dan menebar Terima berkah kasih buat banyak orang. Amin, amin. Dan pasti juga bakal banyak orang yang nggak suka. Ya, Jadi Betul. hati-hati aja. Ya. Terima ya. kasih. Terima kasih sekali lagi. Saya Sudah banyak hadir di terima kasih Menembus Mata kepada Batin. tim Mata Batin, tentunya kepada Mas Roy karena sudah membantu, sangat membantu sekali. Ya, jadi mudah-mudahan udah dapat nih jawabannya semua ya. Sangat sudah. Ada sangat kekuatan membantu. yang bisa digunakan untuk kebaikan. Betul. Terima, Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ini boleh dibawa, Mas. Jika emosi telah mengalahkan logika,
maka harga diri akan hilang seketika. Pemirsa, kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan Jerry benar-benar di luar nalar. Roy, menurut kamu di rumahnya dia sering melakukan ini atau gimana? Ya, saya yakin di rumahnya masih banyak benda-benda gaib, walaupun itu positif. Namun ada beberapa hal yang mungkin harus dibuang atau diobservasi lagi ke rumahnya. Oke. Nah, Perlu ada nanti- penelusuran? Iya, perlu ada penelusuran. Teman saya Frisley akan mewakili saya untuk melakukan penelusuran rumah Mas Jerry. Baik, kalau begitu pemirsa, sesaat lagi Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Jerry. Pemirsa, sekarang aku udah ada di depan rumah Mas Jerry dan aku mau ngebantu permasalahan yang ada di rumahnya. Permisi, Mas Jerry. Misi. Ya, kita siapa, Mbak? Iya, Mas, saya Frisley. Oh, ya. Tapi Nah. maaf, saya nggak mau ngeliat itu. Oh, boleh minta masker nggak, Kak? Oh ya, Masker, iya. Mas, bisa dipakai dulu. Ya, Mas. Ya. Mas Jerry-nya ada nggak ya? Jerry sudah beberapa minggu ini sudah nggak ada di rumah, Mbak. Mas siapa ya? Saya kakaknya Jerry, Dimas. Oh, Mas Dimas. Saya. Nah, Mas, kedatangan saya dan tim kesini mau ngebantu Mas Jerry untuk menyelesaikan masalah yang ada di rumah. Boleh saya masuk? Oh ya, silakan, Mbak. Masuk. Nah, emang ya pemirsa, jadi di ruangan ini sendiri makhluknya bukan cuma satu atau dua, tapi ada beberapa makhluk yang mereka ngerasa tempat ini adalah tempat mereka. Jadi keberadaan mereka di sini malah lebih banyak daripada kita sekarang. Kayak di belakang saya sekarang ada nenek-nenek, terus juga di belakang situ aku cuma ngeliat ada tangan, tapi kayak tangannya kan jari kita 5, itu kayak cuma 3. Aku nggak ngerti deh itu kayak gimana. Terus tadi di bawah sini ada yang jalannya kayak merangkak gitu, perempuan, dia lari ke arah sana. Dapur, oh kalau mau di ini silakan. Boleh. Mungkin ada hal-hal yang ini Mbak yang ini. Oh, oke. Oh, oke, ini dapur. Iya, ini dapur. Cuma Mas, sosok di sini sebenarnya nggak ngeganggu sih, Mas. Yang lebih ngeganggu itu sosok yang ada di ruang tamu. Ini kita boleh balik ke sana, Mas. Oh ya, silakan. Mas Dimas, Ya. jadi emang ruangan ini ya yang lebih mengundang. Aku nggak ngerti, tapi auranya tuh dibandingkan ruangan yang tadi jauh lebih besar di sini. Pantas saya di sini sering merasa hal-hal apa gitu yang kadang-kadang merinding gitu. Kalau ini silakan duduk tuh. Oh, oke. Gini Mbak, sebenarnya saya tuh nggak percaya Jerry itu melakukan hal ilmu-ilmu ke hitam kayak begitu. Tapi setelah saya cek di rumah, di kamarnya dia, saya menemukan sesuatu. Sesuatu maksudnya apa? Benda atau Ya, benda-benda yang berbau mistis kayak gitulah. benda-benda? Aku boleh lihat nggak, Mas? Oh ya, kemarin saya beres-beres itu. Kalau salah Oh, ada di sini. bawah sini? Iya, Pantas. Soalnya ini Mbak. Ini mungkin barang-barangnya dia kan. Saya juga nggak tahu. saya emang denger sih, Mas, kalau Mas Jerry itu suka makan bolam, beling, hal-hal yang kayak gini. Cuma ini saya juga baru ngeliat langsung. Ya. Dan emang mungkin kenapa tadi saya juga lebih tertarik di ruangan ini karena ada barang-barang ini deh kayaknya, Mas. Kak Sri? Yes. Kak, ini aku mau minta tolong sama kakak dan tim buat ngelok satu kamera, diarahin ke sini, dan tolong ini disebarin, Kak, barang-barangnya ditaruh di sini. Saya ini barang-barang yang selalu dipakai sama Mas Jerry. Oke, siap kalau gitu. Berarti di ruangan sini ya? Iya, soalnya aku ngerasa ada eksistensi yang besar emang, Kak, dari barang-barang ini. Walaupun kita nggak ketemu langsung sama Mas Jerry-nya. Tolong ya, Kak Sri. Oke. Ayo, Mas. Ya.
Bang, yuk. Oke pemirsa, sekarang kita udah nge-lock kamera dan kita mau ngeliat eksistensi apa yang ada di ruangan itu. Jadi emang sering banget ya Mas ngerasain ada gangguan di situ. Iya Mbak, seperti yang saya bicarakan tadi. Oke, ini kita lihat ya Kak, kameramen. Tadi nggak ada. Itu barang-barang udah kita taruh. Tuh, tadi ngeliat nggak? Apa ya? Kasri ngeliat nggak? Nah Mas, ini saya butuh mediator. Saya mau ngeliat kalau misalnya Mas ada di situ kayak gimana. Boleh ya Mas? Oh iya. Iya. Ayo Kak. Soalnya katanya kan ruangan ini yang dia ngerasa paling gak enak Kak. Jadi pas aku masuk juga emang gak nyaman banget ada di ruang tamu itu. Nah, yang kamu lihat tuh di sini ruangan ini ada apa? Jadi tadi dari yang tempat dinding jam tadi ada sosok perempuan. Cuma aku tadinya nggak ngelihat sosok mukanya gitu kayak apa kan. Cuma ngelihat cuma tangannya doang. Terus itu juga ada laki-laki di belakang situ. Tapi kayak matanya ketutup sama apa sih kayak kain di belakang situ tuh. Sebelah sini. Iya. Nah itu juga Mas Dimasnya ngerasain. Ini kayak nggak betah Karena gitu dia ya? makin ngedeketin gitu loh Kak. Nah yang aku bilang matanya ketutup, dia tuh makin ngedeket ke situ. Berarti benda-benda ini tuh memancing mereka semua? Iya. Tunggu. Kok makin banyak juga ya? Ada yang ngapain? barusan keluar. Ini. Lihat. Tuh, barusan ada yang keluar dari sini. Kak, Ini Kak kenapa Sri. nih? Kak, itu Mas Dimas kayaknya kesurupan deh, Kak. Kakak, cepetan Kak, bantuin ya. Nah, pemirsa ini aku nggak tahu Mas Dimas kenapa, tapi aku udah minta tolong sama Kak Sri buat datang ke Mas Dimas. Karena kayaknya ini kesurupan. Dan tadi tuh banyak makhluk yang langsung nabrak ke badannya Mas Dimas. Jadi bukan cuma satu. Tuh. Itu dia makan bolam. Mas. Itu dimakan. Bentar, Mas. Wah, ini udah bener-bener gak benar sih pemirsa. Karena emang dari benda-benda itu udah negatif, terus makhluk-makhluknya malah masuk ke badannya Mas Dimas, sedangkan Mas Dimas tuh nggak tahu apa-apa. Dan aura yang saya lihat tuh bener-bener yang bener-bener negatif banget sih, bertentangan. Ini bener-bener ada hubungannya sama benda-benda yang tadi kita taruh. Pris, dia makanin bola nih, Pris. Aku harus kesana sih. Yuk Kak. Mas Dimas, Mas. Dia makan bola ini. Mas. Tunggu ya. Mas. Mirsa, ini aku juga kaget tadi ngeliat. Aku kira kayak kesurupan biasa ngeliat karena emang tadi Mas Dimas juga sempat cerita dia nggak nyaman. Cuma ini beling-belingnya udah langsung dimakan. Kak boleh minta air? Kak saya bantuin aku ya. Bentar. Hati-hati Kak. Hati-hati banyak beling. Mas. Oke pemirsa, jadi bener apa yang tadi diceritain sama Mas Dimas, kalau di ruangan ini emang bener-bener berasa banget hawanya. Bahkan tadi ada penampakan rambut yang ketangkep juga dan kita ngelihat langsung. Dan tadi juga Mas Dimas kerasukannya langsung makan beling semua ini. Mas Dimas udah sadar? Gak apa-apa, Mas. Mas Dimas, emang bener jadi kan di ruangan ini emang frekuensi yang paling besar ada di sini. Tapi aku masih ngerasa ada sesuatu benda yang disimpan sama Mas Jerry. Mungkin ada di kamarnya Mas Jerry kali ya. Boleh masuk ke kamar Mas Jerry, Mas? Iya sih. Boleh. Sebelum, Mas. Kak Sri, aku boleh minta tolong rapiin Iya, barang-barang ini ini aku ya Kak? rapiin nih. Soalnya mau di netralin. Ayo Mas. Ini ya Mas kamarnya? Ya ini. Oke. Silakan. Nah Mas, ini ya tempatnya. Iya ini kamarnya Jerry. Pemirsa, aku ngerasain aura yang panas banget di sini. Jauh lebih panas daripada di luar. Dan ini juga aku langsung keringetan. Dan aku ngerasain ada benda Mas.
yang ada di kamar ini. Tapi saya sudah beresin semua mbak, itu barang-barang yang tadi yang di Tadi aja? Yang di box itu aja. Kak Sri? Kak? Kak, aku boleh minta tolong nggak, Kak? Ya. Kenapa, Fris? Tunggu, Kak. Aku ngerasa ada sesuatu di sini. Tapi tadi Mas Dimas bilang kalau semua barang-barangnya itu udah diambil. Udah saya beresin malah yang tadi itu. Aku ngerasain ada sesuatu, Kak, di bawah ini. Aku mau minta tolong Kakak buat ngambil nggak? Benda tuh, Prisly ya? Iya, tapi jangan disentuh ya, Kak, bendanya. Nih, Coba. berbahaya nggak buat aku nih? Nah, makanya jangan disentuh, jangan sampai kesentuh. Nggak ada, Prisly. Coba di sebelah sini, Kak. Sebelah sini nih. Ini nggak mungkin nggak ada sih, Kak. Soalnya aku pas masuk sini langsung keringetan dan auranya emang bertentangan banget, Mas. Oh ya. Ada nggak? Tunggu nih, ada apa nih? Jangan disentuh ya, Kak. Jangan sampai kesentuh. Mas juga ya, Mas. Jangan sampai Ini kesentuh. kayak ada kain. Kain. Coba Kak ditarik. Ada lagi. Mas sebelumnya kemarin rapi-rapi nggak ketemu, Mas? Nggak ada ini barang. Itu yang di box semua udah saya beresin mbak. Sebentar, Kak. Aduh. Mas boleh nggak kalau barang-barang ini saya netralin? Oh ya, Tapi di luar. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Ya saya sangat setuju. Ini aku gabung ke... Iya, sama yang benda-benda tadi ya, Kak. Yuk, Mas, kita keluar. Iya. Nah, pemirsa, sekarang aku mau netralin semua barang-barang dan benda-benda ini karena biar aura-aura negatif yang ada di rumah Mas Dimas dan Mas Jerry bisa hilang. Kau boleh minta minyak tanah sama Kak Sri. Kak, boleh tolong dibakar? Kain yang tadi mana, Kak? Oh, kainnya juga? Iya. Yang merah. Iya. Nah. Kak Sri, aku mimisan. Prisly, kamu kenapa? Astaga. Mas. Pris. Stop. Kak, Roha. minta air nggak? Mas. Kak, sadar. aku minta air. Ya Allah. Kak, Mas, sadar, Mas. Pris, ini gimana, Pris? Mas, masih Mas. Mas, kakak bantu aku pegangin ya. Mas. Pemirsa, ini tadi aku juga nggak nyangka pas tadi dibakar, aku mimisan dan Mas Dimas kesurupan lagi. Iya. Jadi ini biarin kita bakar, kita pindahin aja. Tapi ini energinya emang udah beda banget sih, Kak. Luka-luka dia. Duh. Bro, betadin, bro. Betadin. Dit, betadin mana, Dit? Mas, aduh. Ini Mas tenang aja ya abis ini karena tadi saya udah bantu untuk netralin dari benda-benda itu. Iya. Terus juga kita di sini niatnya yang baik, jadi nggak bakalan berdampak yang negatif lagi ke rumah ini juga. Iya. Ya, Dan sekarang saya mau pengen tanya mbak, adik saya itu Jerry di mana sekarang mbak? Mas Jerry ya? Iya. Nggak jauh.
Saya tadi coba buat nembusin. Mas Jerry emang pergi ke tempat yang gak terlalu jauh dari rumah ini. Tapi dia datang untuk menemui seseorang yang mengerti hal ini untuk dinetralkan. Jadi nanti kalau misalnya Mas Jerry udah kembali, dia nggak bakalan ke arah-arah yang hitam lagi, Mas. Jadi Mas tenang aja ya. Yang penting nanti barang-barang ini yang bekas tadi kita bakar bakalan dibawa langsung sama tim. Jadi udah nggak bakalan ada yang aneh-aneh lagi, Mas. Iya, bawa aja mbak, nggak apa-apa. Iya. Saya ikhlas kok. Kak Sri, nanti aku minta tolong ya, Kak. Bantu buat angkat semuanya sama bantu buat obatin tangan Mas Dimas ya, Kak. Ntar ke base aja ya. Iya, sebelum Mas. kita pamit Iya semuanya. mas, ya. Terima Yuk. kasih semuanya. Iya. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Atan dan Jerry. Atan tadi sebenarnya bisa dibilang korban, tapi dia juga sebagai pelaku mistis. Dan ingin mengguna-guna kepada kakak iparnya sendiri dan ya memancing banyak orang